Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh soleha. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Semangat belajarnya. Yes. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2, yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini ialah sebagai berikut. Kita masuk pada materi ya. Materi yang pertama yaitu mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Langkah-langkahnya gimana, Pak? Pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama sebagai refleksi. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Di sini ide pokoknya Bapak kasih contoh, yaitu pengertian rantai makanan. Ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri atau kalimat utama. Jadi hasilnya, rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Nah, apakah ada kesamaan? Ada, yaitu rantai makanan. Jadi kalimat baru itu berisi ide pokok menggunakan bahasa sendiri. Ya, untuk poin yang keempat yaitu menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok. Oke, poin selanjutnya yaitu mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan topik atau tema. Dan di sini Bapak kasih contoh temanya yaitu ekosistem. Poin yang kedua, membuat kalimat ide pokok sama seperti sebelumnya, yaitu kalimat ide pokoknya pengertian rantai makanan. Poin yang ketiga, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat, sehingga hasilnya ialah rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Poin yang keempat, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Dan poin yang kelima yaitu menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf ada kalimat utama dan minimal 2 kalimat penjelas. Jadi hasilnya ialah rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem. Makhluk hidup mempunyai peranan masing-masing di dalam rantai makanan. Selanjutnya yaitu membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, membaca teks non-fiksi secara seksama. Kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Dan ketiga yaitu menyusun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Yang keempat, memperhatikan pemilihan kata dan ejaan. Di sini Bapak ada teks yang berjudul rantai makanan. Bagaimana cara meringkas teks ini, Pak? Yaitu kita bisa menandai dulu kalimat utamanya. Di sini kan ada 3 paragraf. Jadi ada 3 kalimat utama. Itu yang Bapak tandai, ada 3 kalimat utama yang dikasih warna merah. Kemudian selanjutnya gimana, Pak? Yaitu bisa kita menggabungkan kalimat utama tersebut, kemudian kita menambahkan kalimat yang penting. Jadi hasil dari ringkasan teks yang Bapak jelaskan barusan yaitu rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Dalam suatu rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Rantai makanan dapat dengan mudah kita temukan bahkan di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya, rantai makanan di kebun jagung. Di kebun jagung dimakan tikus. Tikus dimakan ular dan ular dimakan elang. Makhluk hidup yang mati akan diuraikan oleh pengurai, misalnya jamur. Poin yang selanjutnya yaitu menggali informasi dari teks non-fiksi, yaitu dengan membuat pertanyaan. Hal yang harus diperhatikan untuk menggali informasi dengan membuat pertanyaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca isi teks dengan seksama.
Yang kedua, buat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Kita bisa memberi contoh dalam teks rantai makanan tadi. Kita membuat pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan. Kemudian poin selanjutnya, melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Untuk melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kedua, menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Sebelumnya kita harus paham dulu, artikel merupakan sebuah karya tulis atau tulisan yang berisi informasi berdasarkan fakta. Caranya bagaimana? Yaitu carilah informasi penting yang terdapat pada artikel, lalu kembangkan menjadi pikiran utama. Ingatlah, langkah menulis teks non-fiksi dengan mengembangkan ide pokok seperti yang tadi kita bahas. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Nah, tetap semangat dalam belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan ya. Kemudian dikumpulkan kepada Ibu Tasha. Ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.